Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Doa merupakan sesuatu yang menjadi hal yang sudah terbiasa kita lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, hakikatnya doa bukan memberitahu Allah. Kenapa? Karena tanpa diberitahu Allah sudah tahu segala keinginan kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, jawablah oleh engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu dekat. Aku akan memperkenankan setiap orang-orang yang memohon kepadaku. Di ayat ini Allah simpan di tengah-tengah ayat kaitan dengan bab saum. Pelajarannya bahwa di bulan Ramadan ada satu pintu yang Allah buka. Apa? Pintu ijabah doa. Tapi kadang kita merasa tidak pede dengan doa-doa kita. Maka tidak sedikit seseorang yang menempuh satu jalan. Ketika dia tidak merasa percaya diri dengan doanya, dia datang pada orang lain untuk meminta didoakan. Tentunya hal ini tidak disalahkan, karena memang di zaman Nabi pun sudah terbiasa ada hal yang semacam ini. Sebagai contoh dalam satu riwayat, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Dan penyakit ayanku ini sering kambuh. Ada hal yang memang membuat risih perempuan ini, yaitu ketika penyakit ayannya kambuh, maka auratnya suka terbuka. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudilah kiranya engkau memohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit ayan saya. Timbul pertanyaan, bukankah Allah itu maha dekat? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu maha dekat. Allah akan memperkenankan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Pertanyaannya, apa sulitnya perempuan tadi untuk memohon saja langsung kepada Allah? Tapi kenapa dia datang kepada Rasulullah? Satu, tentunya jawabannya. Karena ternyata doa bukan sekedar permohonan. Tapi doa sangat terkait dengan kualitas amal diri seseorang. Makanya pantas kiranya kalau orang misalkan berdoa di saat sedang saum, oleh Allah dibuka pintu ijabahnya karena ada korelasi antara doa dengan amal seseorang. Maka di saat dia tidak pede dalam berdoa, bukan dia tidak percaya kepada Allah akan mengijabah, tapi dia mengukur amal dirinya sehingga merasa dirinya kurang pantas untuk diijabah doanya. Maka dia datang pada Rasul yang dianggap Rasulullah memiliki amal soleh yang luar biasa. Yang dengan amal solehnya ini pantas kiranya kalau Rasul berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah. Dalam Islam yang semacam ini disebut tawassul. Artinya menjadikan seseorang sebagai perantara datangnya ijabah Allah. Tentunya ketika seorang bertawasul atau memohon kepada orang lain untuk supaya ia berdoa kepada Allah untuk dirinya, nggak sembarangan orang. Tapi orang yang dinilai ibadahnya luar biasa. Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat datang kepada sahabat yang dianggap biasanya paling senior. Yang kedua, dia memiliki amal yang luar biasa. Ketika terjadi kemarau panjang, dulu datang pada Rasulullah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Hanya 3 kali beliau berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Dan Allah ijabah doa Rasulullah dengan turunnya hujan seketika. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat datang kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Karena dianggap satu, sahabat yang paling senior. Yang kedua, punya kedekatan dengan Rasulullah. Yang ketiga, amalnya luar biasa. Sahabat-sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, kalau
kita sangat merasa tenang. Kalau kata orang Sunda mah regreg gitu. Ketika kita meminta didoakan pada orang yang soleh, lalu orang soleh itu mendoakan kita. Kita datang kepada seorang ustadz mendoakan kita, menjadi hati kita lebih tenang, percaya diri gitu. Bahkan kita datang kepada ibu, bapak, kita minta didoakan, kita percaya diri. Tapi sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, kita melupakan satu hal. Ada satu makhluk Allah yang dia dengan tulus mendoakan kita tanpa kita minta. Dan makhluk ini tak pernah berdosa sedikit pun kepada Allah. Kalau mungkin ustadz, kiai yang kelihatannya soleh, tetap sesoleh-solehnya ada kurangnya, ada lemahnya, ada kesalahannya, ada dosanya. Tapi makhluk ini tak pernah berdosa. Siapakah makhluk ini? Dialah para malaikat. Yang digambarkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Berarti mereka makhluk Allah yang tidak pernah berdosa kepada Allah. Bayangkan bila makhluk ini yang mulia, yang tak pernah berdosa, yang mereka senantiasa taat kepada Allah, dia kemudian mendoakan kita. Luar biasa sekali. Hanya pertanyaannya, siapa yang pantas untuk mendapatkan doa dari malaikat ini? Maka kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang pantas mendoakan doa malaikat adalah orang-orang yang gemar menuntut atau mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang tentunya menuntun kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman." Siapa orang yang menempuh, orang Sunda mah seseleket gitu, dalam mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kita berkaca kepada para sahabat Nabi. Di antaranya ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Jabir ibnu Abdullah. Ketika dia mendengar ada satu orang sahabat yang punya hadis dari Rasulullah yang belum pernah dia dengar hadis itu. Dan dia berada di Syam. Maka dia sengaja menyiapkan perbekalan yang cukup untuk menuju negeri Syam. Dia beli unta yang terbaik plus perbekalannya. Dalam satu riwayat, 1 bulan perjalanan dia tempuh. Sekedar untuk menemui seorang sahabat yang mempunyai hadis belum pernah dia dengar. Setelah 1 bulan perjalanan, bertemulah dia dengan sahabat itu. Dan sahabat itu bernama Abdullah ibnu Unais. Dia kemudian menemui Abdullah ibnu Unais. Katanya engkau punya satu hadis yang belum saya dengar. Apakah hadis itu? Khositu an amuta qabla an asma'ahu. Kurang lebih riwayatnya seperti ini. Aku khawatir mati sebelum mendengar hadis ini. Maka kemudian Abdullah ibnu Unais menjawab, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Yahsurullahun nasa yaumal qiyamati uratan. Allah akan menghimpun manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Bayangkan 1 bulan perjalanan. Cukup melelahkan. Banyak mungkin biaya yang harus dikeluarkan. Hanya mendapatkan satu hadis saja. Karena motivasinya aku takut mati sebelum mendengar hadis ini. Ini jadi motivasi bagi kita sahabat-sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan. Pantaslah kiranya kalau kemudian para pencari ilmu didoakan oleh malaikat. Bahkan seluruh malaikat akan memohonkan ampunan kepada orang yang keluar untuk mencari ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadisnya, hatta sampai ikan-ikan pun turut mendoakan. Karena jadi bahan renungan kita.
Rasulullah SAW bersabda, yadhabus solihun al awal fal awal. Orang soleh itu akan meninggal satu persatu. Hatta yabko hupalatun kahufalatis syair. Sehingga yang tersisa, kalau bahasa orang Sunda mah pare anu hama, apa yang hampos atau tidak ada isinya. Padi yang tak berisi, yang gampang terbawa oleh angin. Akibat apa? Kurangnya semangat orang-orang yang mencari ilmu. Oleh sebab itu, poin yang pertama, siapa yang akan didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang dia keluar untuk meluangkan waktunya mencari ilmu. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi sekarang di bulan yang mulia, bulan Ramadan, salah satu target dari saum adalah meningkatkan keilmuan kita. Maka gunakan kesempatan di tengah-tengah kesempitan, walaupun tengah sempit, banyak yang dibatasi, tapi jangan terbatas semangat kita untuk tetap menggali dan mencari ilmu. Kenapa? Karena ini yang jadi jalan para malaikat mendoakan kita. Untuk sesi pertama, bagian pertama, cukup kiranya mudah-mudahan jadi bekal, jadi dorongan semangat di Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.